Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 2024D Prodi Gizi yang beranggotakan 5 orang. Pertama, saya sendiri, Sofiani Diva Wijaya dengan 3 NIM terakhir 112. Saya Indra Syida dengan NIM terakhir 114. Saya Siti Mariam dengan 3 NIM terakhir 115. Saya Deliarta Mersani Syarif dengan NIM terakhir 113. Dan satu teman kami yang berhalangan hadir karena sakit, yaitu Caca Salsabila dengan NIM akhir 116. Nah, di sini kami akan membahas sebuah topik penting, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Selamat menonton. Nah, di sini kami akan menganalisis tentang karya ilmiah, apakah masing-masing karya ilmiah tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Yuk, mari kita bahas. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan 6 artikel, perlu kita ketahui bahwa bahasa ilmiah itu memiliki beberapa ciri utama, yaitu objektif, logis, sistematis, menggunakan bahasa baku, dan juga menghindari kata-kata emosional atau bersifat opini pribadi. Bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang, mari kita lihat apakah ke-6 artikel yang kita telah sudah sesuai. Untuk artikel pertama dengan judul Hubungan Asupan Karbohidrat dan Lemak dengan Obesitas Sentral pada Karyawan Instansi di Kota Kendari yang ditulis oleh WOD dan kawan-kawan pada tahun 2018 sudah cukup baik karena menggunakan struktur ilmiah lengkap dan kosakata teknis seperti prevalensi, degeneratif, dan juga proportional random sampling. Namun, masih ada kesalahan, misalnya penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada kata penyakit jantung dan stroke. Seharusnya ditulis tanpa menggunakan huruf kapital di bagian jantung dan stroke-nya. Di artikel yang pertama ini juga ditemukan kata tidak baku, seperti aktivitas yang seharusnya ditulis menggunakan huruf V menjadi aktivitas, dan mengkonsumsi yang seharusnya menghilangkan kata K-nya sehingga menjadi mengonsumsi. Lalu, di dalam artikel yang pertama, kalimat tidak efektif juga muncul, seperti 24 responden yang asupan karbohidratnya cukup, yang asupan karbohidrat responden. Nah, ini kan membingungkan. Bisa diringkas menjadi 24 responden memiliki asupan karbohidrat di bawah standar. Selanjutnya yaitu artikel yang kedua dengan judul Uji Kandungan dan Tingkat Kesukaan Puding Laguna pada Baduta Gizi Kurang di Wilayah Kerja Puskesmas Apeli yang ditulis oleh Wati Nuri dan kawan-kawan pada tahun 2022. Artikel ini juga mempunyai struktur dan kosakata ilmiah yang bagus. Sayangnya ada kesalahan umum seperti huruf kapital pada kata karbohidrat, protein, dan juga beta karoten. Tak hanya itu saja, ada juga kesalahan kata seperti puding yang sebaiknya ditulis tanpa menggunakan double D. Jadi yang awalnya puding menjadi puding. Lalu ada typo seperti sebagaial yang seharusnya sebagai. Di artikel yang kedua ini, kalimatnya juga cenderung panjang. Contohnya bisa dipersingkat agar lebih efisien dan mudah dipahami. Baik, artikel ketiga yang berjudul Hubungan Konsumsi Ikan Berdasarkan Jenis dan Cara Pengolahannya dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Puasia, yang diteliti oleh Sylvie Aulia Rahmi, Linda Ayuriska Putri, dan Eliani Abadi, yang diterbitkan pada tahun 2022 dalam jurnal Gizi Ilmiah. Secara keseluruhan, artikel ini sudah mencerminkan ciri bahasa ilmiah. Dari segi objektivitas, bahasa yang digunakan bersifat non-pribadi dan tidak emosional. Contohnya, tidak terdapat hubungan antara jenis ikan dengan kadar gula darah. Dan dari segi kosakata teknis dan formal, penggunaan istilah seperti omega 3, cross-sectional,
dan lain-lain itu sudah menunjukkan penggunaan istilah ilmiah. Dari segi struktur artikel ilmiah, itu sudah sesuai dengan kaidah, seperti memuat bagian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar rujukan. Adapun kesalahan dan ketidaksesuaian dengan bahasa ilmiah, seperti yang pertama, penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten, seperti kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2. Dalam bahasa ilmiah, huruf kapital hanya digunakan untuk nama diri, judul, dan awal kalimat, sehingga pembenarannya adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan huruf kecil. Kesalahan yang kedua yaitu kalimat yang tidak efektif dan redundan. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, jadi ada pengulangan frasa ini bertujuan. Yang seharusnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Kesalahan yang ketiga adalah penulisan yang tidak baku. Ini merupakan kata atau frasa yang salah, dan ini merupakan kata atau frasa yang baku. Kesalahan yang keempat yaitu istilah asing yang tidak diterjemahkan. Contohnya ada man with nights, yang seharusnya dalam artikel ilmiah berbahasa Indonesia, istilah asing sebaiknya disertai dengan terjemahan atau padanan kata. Kesalahan yang kelima yaitu adanya kesalahan ejaan seperti typo dan spasi. Contoh kalimatnya adalah nilai p-value 0,24 dan tidak terdapat, yang seharusnya dengan nilai p-value sebesar 0,24. Kesalahan yang keenam yaitu tidak konsisten dalam penulisan singkatan dan istilah. Munculnya berbagai variasi penulisan seperti DM tipe 2, ada yang T-nya dalam huruf kapital dan ada juga yang T-nya dalam huruf kecil, serta ada yang diabetes mellitus tidak disingkat dan ada juga yang disingkat. Yang seharusnya menggunakan satu bentuk yang konsisten, misalnya diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2 pada penyebutan pertama, lalu selanjutnya menggunakan DM tipe 2. Kesalahan yang ketujuh yaitu beberapa kalimat tidak ilmiah atau terlalu spekulatif. Contohnya, peneliti beranggapan bahwa cara pengolahan ikan bisa mengubah. Kalimat ini terlalu subjektif atau terlalu membentuk opini pribadi, yang seharusnya menggunakan bentuk pasif atau berdasarkan data, seperti hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan komposisi omega 3 akibat proses pengolahan ikan. Baik, sekian kesalahan yang saya temui dalam artikel ini, namun secara keseluruhan artikel ini sudah mencerminkan ciri bahasa ilmiah yang baik dan benar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai artikel keempat yang berjudul Tingkat Pengetahuan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah dan Asupan Zat Besi dengan Status Anemia pada Remaja Putri di SMKN 1 Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, yang diteliti oleh Rianti, Fatmawati, dan Suwarni dan diterbitkan pada tahun 2022 dalam Jurnal Gizi Ilmiah. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan dalam artikel ilmiah ini sudah sesuai dengan bahasa ilmiah. Dari segi objektivitas dan formalitas, penulis tidak menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, kami, tetapi menggunakan kata yang lebih pasif dan formal. Kemudian penggunaan istilah teknis dan juga ilmiah seperti asupan zat besi, tablet tambah darah, anemia, dan sebagainya. Dari sistematika penulisan juga sudah sesuai dengan sistematika ilmiah, yaitu terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, dan juga daftar rujukan. Namun kesalahan umum masih sering terjadi, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai, seperti pada beberapa contoh kata berikut, seperti remaja putri, tablet tambah darah, anemia, zat besi, yang menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Padahal, huruf kapital dalam KBPI hanya digunakan dalam 3 situasi, yaitu awal kalimat,
nama diri, akronim, dan singkatan tertentu. Jadi yang benar adalah remaja putri, tablet tambah darah, anemia, dan zat besi. Kemudian terdapat pula kesalahan pada penggunaan istilah asing seperti ini. Yang seharusnya penggunaan istilah asing dalam teks berbahasa Indonesia harus dicetak miring seperti ini. Kemudian saya juga menemukan beberapa kata tidak baku atau kesalahan ejaan saat pengetikan, seperti beberapa contoh berikut ini. Selanjutnya, saya juga menemukan pengulangan kata atau frasa yang tidak efektif, seperti pada kalimat berikut ini. Pengetahuan merupakan dasar perilaku untuk patuh dengan anjuran untuk mengonsumsi tablet tambah darah, yang seharusnya dapat dipersingkat menjadi pengetahuan menjadi dasar perilaku dalam mematuhi anjuran konsumsi tablet tambah darah, sehingga tidak ada pengulangan kata dan juga kalimat terlihat lebih efektif dan singkat. Baik, sepertinya itu saja beberapa kesalahan yang saya temukan dalam artikel ilmiah ini. Tetapi secara keseluruhan, artikel ini sudah sesuai dengan bahasa ilmiah. Baik, untuk artikel yang kelima, terdapat kesalahan penulisan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Di antaranya, yang pertama, terdapat kata energi. Kata tersebut tidak baku karena masih dalam bentuk kata serapan. Jadi, penulisan yang benar dan tepat menurut KBBI kata baku energi yaitu menggunakan huruf I-nya. Berikut pembenarannya. Selanjutnya, kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada kalimat berdasarkan rekapan 10 besar penyakit di Puskesmas Poleng tahun 2020. Nah, kalimat tersebut terdapat kesalahan yaitu berada di kata besar penyakit, di mana kata tersebut menggunakan huruf kapital. Jadi, penulisan yang benar dan tepat tidak perlu menggunakan huruf kapital pada kata besar penyakit. Berikut pembenarannya. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga yaitu terdapat pada kalimat instrumen penelitian ini menggunakan formulir modifikasi Food Frequency Questionnaire atau FFI seni untuk mengetahui konsumsi natrium. Nah, kalimat tersebut terdapat dua kesalahan, yaitu berada di kata Food Frequency Questionnaire. Kesalahan yang pertama yaitu setiap kata tersebut tidak menggunakan huruf kapital, melainkan huruf kecil semua. Karena kata tersebut merupakan istilah asing yang tidak baku. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu pada kata questionnaire, pembenaran kata questionnaire yang benar yaitu questionnaire. Berikut pembenarannya. Dari kesalahan yang sudah disebutkan, artikel ini secara keseluruhan sudah benar dan tepat dalam penulisan bahasa Indonesia. Contoh yang pertama, struktur penulisan artikel ini sudah tepat dan lengkap serta sesuai dengan kaidah ilmiah yang memuat abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, saran, dan daftar rujukan. Kemudian contoh yang kedua, yaitu terdapat pada kalimat hasil uji Fisher-Exec menunjukkan ada hubungan konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi. Nah, kalimat tersebut ditulis secara formal tanpa menyertakan opini pribadi, bersifat objektif serta ketidakberpihakan. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu terdapat pada pemisahan angka 6,24%, 9,16%, dan lainnya. Itu termasuk sudah benar karena dalam bahasa Indonesia, format pemisahan angka desimal yang benar menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, bukan menggunakan titik. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas artikel ke-6 yang berjudul Faktor Risiko Kejadian Wasting pada Balita umur 7-24 bulan di wilayah kerja UPDT Puskesmas Wolo Kabupaten Kolaka yang diteliti oleh Hairul Soleh, Petrus, dan Ahmad. Pada artikel ke-6 ini pada dasarnya sudah sesuai dengan bahasa ilmiah karena dapat dilihat dari segi objektivitasnya, artikel ini menggunakan kalimat pasif dan tidak mencantumkan opini pribadi secara langsung. Contohnya itu seperti kalimat data dianalisis menggunakan uji data out rasio. Kemudian dilihat dari segi kosakata teknis, istilah seperti kata wasting, KEK,
ASI eksklusif, indeks BB atau TB, total sampling, itu menunjukkan penggunaan istilah ilmiah yang sudah sesuai. Kemudian jika dilihat dari struktur ilmiah lengkap, artikel ini sudah tersusun secara sistematis, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka atau daftar rujukan. Namun, masih terdapat kesalahan bahasa Indonesia ilmiah pada artikel ini. Untuk kesalahan pertama, contohnya pada huruf kapital yang tidak sesuai. Contoh katanya itu seperti kata wasting dan juga air susu ibu. Alasannya karena huruf kapital itu digunakan untuk pada awal kalimat, nama diri atau singkatan resmi. Pembenaran katanya yang benar itu seperti wasting dan air susu ibu. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kata tidak baku atau ejaan salah. Contoh kalimatnya seperti abstrak itu salah, untuk pembenarannya itu seperti abstrak. Dan juga eksklusif, pembenarannya itu eksklusif. Ada juga kata rentan umur, pembenarannya itu rentang umur. Kemudian kesalahan yang ketiga itu kalimat tidak efektif atau berulang. Contohnya itu seperti kalimat sampel penelitian ini adalah semua balita umur 7-24 bulan. Untuk pembenarannya itu harus menghapus pengulangan kata. Jadi kalimatnya seperti sampel penelitian ini adalah semua balita umur 7-24 bulan. Contoh lain seperti kalimat diperoleh menggunakan daging dan tinggi badan diperoleh dengan mengukurnya menggunakan mikrotois. Pembenarannya itu seperti berat badan diukur dengan daging dan tinggi badan menggunakan mikrotois. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu konsistensi penulisan angka dan satuan. Angka 26,1% itu terkadang ditulis menggunakan titik dan juga kadang koma. Pembenarannya itu dalam kaidah bahasa Indonesia harus menggunakan koma sebagai pemisah desimal. Jadi penulisannya itu 26,1%, bukan 26,1%. Kemudian kesalahan yang kelima yaitu penggunaan frasa tidak efektif dan terkesan lisan. Contohnya itu seperti pada kalimat balita yang mendapatkan ASI eksklusif kebutuhan nutrisi yang diperoleh saat bayi sesuai dengan usia. Pembenaran kalimatnya itu seperti balita yang mendapatkan eksklusif cenderung menerima nutrisi sesuai kebutuhan usianya. Nah, kelima kesalahan tersebut merupakan kesalahan bahasa Indonesia ilmiah yang terdapat pada artikel ke-6. Dari hasil analisis kami, ke-6 artikel sudah menunjukkan struktur ilmiah yang baik dan benar. Namun, kesalahan umum masih sering terjadi, seperti penggunaan kapital yang tidak tepat, kata tidak baku, dan kalimat tidak efektif. Kesalahan seperti ini bisa mengurangi kredibilitas ilmiah tulisan. Maka dari itu, penting bagi para penulis untuk selalu memastikan kaidah bahasa ilmiah dalam karyanya. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.